Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi hati kita dengan rasa dan ucapan syukur. Ucapan syukur yang tidak pernah terhenti. Ucapan syukur yang tidak bisa diukur oleh apapun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di setiap harinya, di setiap saatnya yang terus-menerus berulang. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia yang Allah ciptakan satu-satunya tanpa aib. Manusia yang satu-satunya Allah ciptakan tanpa kekurangan apapun baik secara fisik maupun rohani. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim wa zid wa barik alaih. Dengan memperbanyak dan mengirimkan salawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 kitab samawi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 kitab yang diperuntukkan untuk hambanya di muka bumi. Dan salah satu kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi yang bernama Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Azim. Al-Quran di dalam bahasa Arab yang para ulama memberikan definisi Al-Quranul Karim huwa Kitabullahi Ta'ala Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadir Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasilati Jibril alaihi salam al-manqulu bitawaturihi wal muta'abbadu bitilawatihi al-maftuhu bisuratil fatihati wal makhtumu bisuratin nasi. Al-Quran adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada manusia, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah turunkan secara perlahan-lahan selama 23 tahun. Barang siapa yang membacanya, Allah akan berikan pahala yang begitu besar. Dan merupakan salah satu bentuk penghambaan diri manusia kepada Allah adalah dengan cara membaca Al-Quran. Yang dimulai dan dibuka dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan ayat-ayat mengenai kemuliaan dan kebesaran Al-Qur'an. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Isra
ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat, sebagai syifa, sebagai pemberi rasa kebahagiaan kepada orang-orang mukmin, beserta rahmat yang Allah turunkan kepada para pembaca Al-Quran. Lantas bagaimana dengan orang yang ingkar dengan Al-Quran? Bagaimana orang yang zalim dengan Allah? Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Allah akan memberikan kerugian yang amat sangat dahsyat bagi siapapun orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan orang-orang yang tidak mau percaya dengan Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara mengenai Al-Qur'an, ada satu sahabat Nabi. Tatkala ia beriman kepada Nabi pertama kali, dia langsung menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an sehingga Allah berikan seluruh kemuliaan kepada sahabat Nabi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya langsung kepada Rasulullah menjadi salah satu al-mubasysyirina bil jannah. Salah satu di antara sahabat Nabi yang langsung Allah jamin surga untuknya. Kenapa? Karena dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Sahabat ini juga Allah berikan kemuliaan, bahkan Sayyidina Umar pernah berkata bahwasannya, tidak pernah kulihat seseorang kecuali engkau yang Allah jawab langsung doanya di depan mataku setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, siapakah sahabat mulia ini yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran sehingga Allah berikan kemuliaan kepadanya? Beliau adalah sahabat Nabi yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu bi ummati Abu Bakrin wa asyadduhum bi amrillahi Umar ibn Khattab wa asdaquhum hayaan Utsman ibn Affan wa a'lamuhu bil halal wal harami Mu'adz ibn Jabal wa afraduhum Zaid ibn Thabit wa aqra'uhum Ubay bin Ka'ab, walikulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ada sahabat-sahabat Nabi yang Allah sebutkan namanya secara spesifik karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan di antara manusia yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda yang pertama, arhamu bi ummati Abu Bakrin. Kalau kukumpulkan seluruh umatku, kata Rasulullah, orang yang paling sayang kepada sesama, orang yang hatinya paling ikhlas kepada sesama, dia adalah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa asyadduhum bi amrillah Umar ibn Khattab. Dan orang yang paling keras terhadap perintah Allah itu adalah Umar ibn Khattab. Seperti yang kita ketahui, tidak ada kata dispensasi dalam beragama kepada Umar ibn Khattab. Maka daripada itu, syaitan bahkan takut kepada Umar ibn Khattab. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa asdaquhum hayaan Utsman ibn Affan. Dan orang yang paling pemalu di antara umatku, kata Rasulullah, orang yang paling memiliki sifat malu yang amat sangat dahsyat adalah Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan mendapatkan gelar Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah bersabda kepada Utsman, Utsman, kalaulah kedua putriku tidak meninggal terlebih dahulu sebelum engkau, ketika ada putriku satu lagi, maka akan kunikahkan dengan engkau. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW,
Wa a'lamuhum bil halal wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti, sahabat Nabi yang paling faham dengan kehalalan dan keharaman adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Hal ini karena ketika Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah ke negeri Yaman, pada saat itu negeri Yaman bertanya, masyarakat Yaman bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana kami menjalankan perintah Allah?" Kata Mu'adz, "Kerjakan melalui Al-Qur'an. Kalau tidak kami temukan di Al-Qur'an bagaimana? Kerjakan yang kalian fahami dari hadis. Kalau tidak kami dapatkan dari hadis bagaimana? Maka berijtihadlah." Maka dari sini ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan predikat, sahabatku yang paling faham dengan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan yang berikutnya, wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Dan orang yang paling mengerti tentang pembagian harta warisan, ilmu waris adalah sahabat Zaid bin Tsabit. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu yang pertama kali Allah akan angkat ke atas langit, ilmu yang pertama kali Allah akan hilangkan dari muka bumi adalah ilmu waris. Yang berikutnya, wa aqra'uhum Zaid bin Tsabit. Dan orang yang paling menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, orang yang paling mengerti dengan Al-Qur'an, orang yang paling banyak menghafal Al-Qur'an, kata Rasulullah, adalah sahabatku Zaid ibnu Ubay ibnu Ka'ab. Dan yang terakhir, walikulli ummatin aminun. Di setiap umat ada orang-orang terpercaya yang bisa dipercayakan amanah kepadanya. Dan orang yang paling bisa dipercaya di antara umatku adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cerita sahabat Ubay ibnu Ka'ab tadi. Bahkan Rasulullah SAW pernah satu kali mendatangi sahabat Ubay ibnu Ka'ab tatkala Rasulullah berjalan bersama sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana Ubay ibnu Ka'ab ahsanus sahabah qira'ah lil Qur'an wa kana ikhtiyaruhu li hadha syarafi rabbaniyan minallahi azza wa jal. Idh kharaja al-Bukhari fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, innallaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru qala wasammani qala na'am fabaka. Tatkala satu hari diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Ubay ibnu Ka'ab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesan yang amat sangat indah sehingga meneteskan air mata Ubay ibnu Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, wahai Ubay, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan langsung ayat Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru, atau yang kita kenal dengan surat Al-Bayyinah. Ubay bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasammani, wahai Rasulullah, apakah Allah ketika menyampaikan wahyu ini menyebutkan namaku secara jelas ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am. Wahai Ubay, apa yang menjadi pertanyaanmu adalah benar. Allah langsung menyebutkan namamu untuk memerintahkan kepadaku membacakan langsung surat Al-Bayyinah kepadamu. Surat yang dimulai dengan lam yakunil ladzina kafaru. Maka tatkala Rasulullah memberikan jawaban kepada Ubay, Ubay seketika menangis. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Ubay dan Rasulullah tadi? Yang pertama, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, Allah akan berikan kemuliaan kepadanya, kemuliaan yang tiada tara. Maka dari pelajaran Ubay tadi, Allah langsung menyebutkan nama Ubay untuk dibacakan langsung Al-Qur'an kepadanya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dari hadis ini para ulama berpendapat diperbolehkannya menunjukkan hafalan Al-Qur'an yang kita miliki kepada orang lain untuk menambah motivasi semangat kepada orang lain yang sedang menghafal Al-Qur'an. Dan yang ketiga, dari hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah menunjukkan sifat amanahnya, menyampaikan pesan
yang Allah berikan kepadanya dan Rasulullah langsung menyampaikannya kepada sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran walaupun tidak sebanding dengan sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Jika kita lihat segala sesuatu yang lengket dan dekat dengan Al-Quran, semuanya akan menjadi mulia. Malaikat yang memberikan atau menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang menjadi waktu turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan bulan yang menjadi turunnya Al-Quran adalah menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan sama-sama kita temui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil rabbil alamin, alhamdulillahilladzi tafaddala ala khalqihi bi jami'i ala'i wa sabighi ni'matihi wa nawwara quluba awliyaihi bi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi ajra aqdarahu fi khalqihi bi qahrihi wa ghalabatihi wa quwwatihi wa adhasha ulil albabi bi'ilmihi wa hikmatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa aminuh ala syar'ihi wa wahyihi wa millatihi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wardallahumma an ali baitihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil fauzi bi syafa'atihi. Qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min muhibbil Qur'an, Allahumma ij'alna min muhibbil Qur'an, Allahumma ij'alna min muhibbil Qur'an wa'tina syafa'ata yawmal qiyamati minal Qur'anil Karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu min ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.